Nah, ini saya tambahi sedikit, tidak ada di kitab itu tentang kenapa sih dibersihkan, bersihkan. Karena ada beban berat. Setelah Isra dan Mi'raj itu ada apa namanya? eh, tugas berat yang menanti beliau, yakni beliau mengambil estafet kepemimpinan dari umat-umat terdahulu yang awalnya di Bani Israel itu menjadi beliaulah pemimpin seluruh umat manusia secara bukan hanya ruhiyah semata tapi juga kepemimpinan politik, sehingga penting untuk kemudian lebih lagi dikosongkan semua hal yang lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin sampaikan sebuah riwayat di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga An-Nasa'i dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna nabiyyan minal anbiya'i ghaza bi ashabih. Sesungguhnya ada seorang nabi dari para nabi, dia berperang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ini cerita tentang Yusha bin Nun. Yang dalam riwayat Imam Ahmad, inna syamsa lam tuhbas ala basyarin. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan karena seorang manusia. Illa li Yusha, kecuali untuk Yusha bin Nun. Jadi matahari sampai ditahan dulu, enggak terbenam dulu. Kenapa? Saat Yusha bin Nun ini berperang membebaskan Baitul Maqdis. Ini ceritanya ada di banyak riwayat. Saya ambilkan dari Sahih Ibnu Hibban. Jadi setelah awalnya pada masa Nabi Musa itu kan dijanjikan itu Baitul Maqdis untuk umatnya Nabi Musa. Tapi mereka nggak mau. Sehingga akhirnya kemudian mereka muter saja 40 tahun. Banyak kemudian orang yang nggak mau menjemput janji Allah Ta'ala ini kemudian meninggal. Tersisalah generasi-generasi yang beriman, percaya dan mau berjuang. Padahal Nabi Musa sudah wafat itu sudah. Nah, generasinya Yusha bin Nun ini yang kemudian Allah berikan, Allah realisir janji kepada mereka, mereka bisa menang di Baitul Maqdis. Apa kata Yusha kepada orang-orang yang mau berjuang bersamanya? Kata Yusha, la yatsba'uni rajulun. Janganlah seorang lelaki pun mengikuti aku. Jadi enggak usah ikut berperang. Siapa rajulun bana daron lam yaskunha, lelaki yang dia membangun rumah dan belum ditempati. Au tazawwaja imra'atan lam yadkhul biha, atau lelaki yang dia sudah menikahi seorang wanita tapi belum dukhul, belum merasakan madunya wanita tersebut. Au lahu hajatun firruju, atau orang yang masih ingin untuk kembali, punya hajat untuk kembali. Jadi jangan ikut. Ini bukan berarti menyuruh nggak ikut ya, tetapi maksudnya adalah kosongkan pikiran kalian itu dari perkara-perkara duniawi itu. Kalau mau berjuang full kan, nggak usah mikir rumah, mikir anak, mikir istri. Nah, pasukan seperti ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika perang itu melawan orang-orang yang besar dari kalangan di Palestina itu, ya, mau terbenam itu matahari. Terbenam. Kalau sudah malam dulu itu perang nggak bisa lagi dilanjutkan. Faro'al aduwa inda ghuyubati syamsi. Mereka melihat musuh itu ketika matahari itu mau tenggelam. Faqala lahum. Kemudian berkata kepada mereka, innaha ma'muratun wa inni ma'murun. Matahari itu berjalan atas perintah Allah dan kita ini kesini juga diperintah Allah. Hatta yuqda baini wa bainahum, hingga kemudian kita bisa menyelesaikan urusan kita dengan musuh itu.
Qala, maka perawi hadis mengatakan fahabasahallahu taala alaih, maka Allah menahan itu matahari. Mataharinya ditahan, enggak kemudian malam dulu. Ya, fa fataha alaihi wa ghanimul ghanaim. Hingga kemudian apa kaumnya Yusha bin Nun ini menang dan mendapatkan ghanimah. Saya ketika membaca hadis ini yang terbetik nih, yang saya kasih warna merah ini. Artinya kalau enggak full ya pembersihan diri itu ya, masih ada keinginan untuk dapat remah-remah duniawi, keinginan untuk dapat jabatan, rumah dan sebagainya, itu masih menjadi sesuatu yang mendominasi pikiran kita. Perjuangan itu belum layak untuk Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Bisa kita ini tergilas nih, tergantikan oleh orang-orang yang memang bisa mengosongkan diri mereka dari segala hal kepentingan duniawi ini. Nah, Isra dan Mi'raj itu lebih dari ini, bukan hanya kepentingan duniawi. Bagian dari setan, rasa was-was, pikiran-pikiran yang mungkin setan merasuk ke situ, itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.